Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif dapat berupa pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Kotransport. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kotransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Coba lihat gambar ini. Proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian, ion hidrogen yang keluar tersebut membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Mekanisme kotransport sukrosa hidrogen berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun, dan selanjutnya didistribusikan ke organ non-fotosintesis melalui jaringan vaskuler tumbuhan. Yang berikutnya yaitu coupled transport protein. Salah satu contoh proses ini adalah saat glukosa dan asam amino hasil pencernaan akan ditransfer masuk ke dalam sel mengikuti masuknya natrium. Coupled transfer protein berlangsung secara simpel, yaitu transfer aktif antara dua zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Pada gambar dan video ini dicontohkan adalah masuknya glukosa bersama natrium dengan arah yang sama. Transport sekunder counter transport. Pada proses ini, masuknya ion natrium ke dalam sel akan menyebabkan bahan lain ditransport keluar. Misalnya pada natrium kalsium exchange dan natrium hidrogen exchange. Pada natrium kalsium exchange, 3 ion natrium akan ditransport ke dalam sel untuk setiap 1 ion kalsium yang ditransport keluar sel. Proses ini terjadi pada otot jantung untuk menjaga kadar kalsium intrasel, sehingga kontraktibilitas jantung dapat terjaga dan berlangsung secara normal. Natrium hidrogen exchange itu terjadi di dalam tubulus proksimal ginjal, yaitu untuk mengatur konsentrasi ion natrium dan hidrogennya, sehingga pH dalam sel itu dapat terjaga. Transport sekunder counter transport berlangsung secara antiport, yaitu transport aktif antara dua zat atau lebih secara berlawanan arah. Kalian dapat lihat ya di video ini, natrium masuk ke dalam sel, kalsium keluar sel. Endositosis dan eksositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan terbagi menjadi 3. Ada fagositosis, ada pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat. Materi yang dimasukkan ke dalam sel berupa partikel. Vakula yang terbentuk berukuran lebih dari 250 nanometer. Dan vakula yang terbentuk dinamakan fagosom. Pinositosis. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma membentuk vesikel kecil. Materi yang masuk berupa larutan vakula endositik berukuran kecil, yaitu kurang dari 150 nanometer. Dan vakula yang terbentuk dinamakan pinosom. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi ketika fluida ekstraseluler terikat pada reseptor yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma.
kemudian membentuk vesikula. Contohnya penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Eksositosis. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretori, misalnya sel pankreas yang mensekresikan hormon insulin ke dalam darah dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan.